Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Akbar Paribno dengan NIM 33372300089. Saya dari Informatika kelas B. Di sini ingin menjelaskan mengenai algoritma machine learning atau deep learning CNN, di mana algoritma CNN ini atau conventional neural network itu mengenali suatu objek dengan melihat polanya, dengan mengingat polanya. Oh iya, untuk machine learning sendiri ialah program di mana dia meniru bagaimana cara kerja otak manusia. Nah, pada algoritma CNN ini saya menggunakan database dari Kaggle, yang dimana database ini saya menggunakan database mengenai angka dari 0 sampai 9 yang nantinya diproses untuk dikenali apakah tulis tangan tersebut adalah angka berapa dan melihat akurasi dari mesin tersebut. Kira-kira begini untuk datasetnya. Terdapat sebanyak 784 pixel dan juga sebanyak 42.000 label. Di sini saya menggunakan import library TensorFlow untuk membuat machine learning, import pandas untuk memasukkan dataset, import NumPy untuk menghitung dalam matematika, sklearn test split untuk membagi dataset antara train dan juga tes, lalu kategorikal, sequential, dan juga TensorFlow keras lainnya. Nah, di sini datasetnya saya masukkan ke dalam GitHub punya saya sendiri. Kira-kira di sini train.csv, saya masukkan linknya, dan setelah kita masukkan dataset, mesin akan mengenali, akan memisahkan mana yang label atau mana yang kunci jawaban, dan juga mana yang tes ujian. Jadi dia akan mengenali mana yang label dan mana yang bukan, mana yang benar dan mana yang soalnya. Lalu setelah itu, setelah mesin mengetahui mana yang soal dan mana yang jawaban, maka mesin akan dinormalisasi, mereset input yang tadinya dari kolom 734 menjadi gambar dengan resolusi 28x28, lalu dibagi 255 agar menjadi tipe yang sama, 0 sampai 1. Lalu setelah dinormalisasi dan juga di encoding, data tersebut akan dibagi menjadi mana yang akan digunakan untuk tes dan mana yang digunakan untuk train. Di sini tesnya menggunakan 0,2 atau 20% dari total dataset tersebut, dan juga train akan menggunakan trainnya sebanyak 80% atau 0,8% dengan menggunakan random step atau polanya 42. Nah, lalu selanjutnya akan dibuatlah mesin tersebut, buat CNN model mesin dari CNN ini, dimana akan mempunyai dua layer. Yang pertama, layer pertama dia akan menzoom, melihat pixelnya sebanyak 32 kali zooman, atau mungkin bisa dianalogikan sebagai kaca pembesar 32 besar, lalu akan diinput. Lalu pada layer kedua dia akan diperbesar lagi sebanyak 64 kali, atau bisa dibilang sebagai mikroskop, untuk melihat detail-detail yang lebih terlihat lagi, lalu dimasukkan, disimpan, yang dimana menggunakan activation ReLU dan juga di drop pod sebanyak 0,5. Jadi mesin akan melupakan soalnya
sebanyak 50% soal agar mesin tidak menggeneralisasi dataset tersebut. Lalu mesin akan mengcompile menggunakan optimizer Adam, di mana mesin akan melihat mana sih data yang salah, dan dia akan terus mengulangi data salah tersebut hingga hasilnya benar, dan juga kemudian mesin akan menghitung akurasinya. Nah, pada selanjutnya mesin akan belajar sebanyak 10 kali putaran, di mana pada setiap 10 kali putaran pada satu kali putaran mesin akan belajar sebanyak 32 kali. Jadi mesin bakal sekali putaran dia akan belajar 32 soal sekaligus secara terus menerus. Lalu mesin akan menghitung akurasi dari hasilnya, akurasi dari mana yang benar dan mana yang salah, prediksi salah, akurasi validasi. Lalu mesin akan menyimpan ke dalam format CSV, yaitu prediction.csv, yang kira-kira seperti ini dengan upload 1 sampai 10, 2, 10, 3, 10 dan seterusnya, yang dimana hasilnya mesin menemukan akurasi sebanyak 0,98% atau 0,98 atau 98%, atau mungkin kira-kira mesinnya ini sudah lumayan bagus. Dan hasil dari file tadi sudah disimpan dalam prediction.csv kira-kira seperti ini. Ya, aktual 8 maka dia mengenali sebagai 8, aktual 1 mengenali sebagai 1, 99, dan begitu seterusnya hingga 8400 entries. Mungkin kira-kira begitu untuk machine learning CNN. Baik, yang selanjutnya yaitu algoritma LSTM atau algoritma long short term memory, di mana algoritma ini untuk mengecek apa yang akan terjadi ke depannya, memprediksi apa yang akan keluar ke depannya. Di sini kita akan menggunakan LSTM untuk melihat gimana komentar review film pada IMDb. Library yang digunakan ada TensorFlow, lalu ada TensorFlow Crash Datasets, import IMDb di sini untuk mengambil dataset dari IMDb, lalu ada Pet Sequence untuk normalisasi sequence, ada Matplot, NumPy, dan Pandas. Pertama-tama dataset kita akan menggunakan sebanyak 10.000 data, yang kemudian kita hanya akan menggunakan 50 dari maksimal data, 50 potong setiap ulasan menjadi 50 kata. Lalu setelah itu data akan dinormalisasikan kan data sudah dibatasi sebanyak 50 saja, 50 kata saja. Kemudian data yang kurang dari 50 akan ditambahkan menggunakan padding sequence ini menjadi, misalkan datanya ditambahkan 0 di belakang ya, jadi datanya kurang dari menjadi pas menjadi 50. Dan juga begitu yang sebaliknya, jika datanya lebih dari 50 maka datanya akan dikurangi hingga menjadi 50. Lalu ada model LSTM, di mana ini adalah otak dari machine learning tersebut. Pada model sini akan menggunakan layer embedding sebanyak 128 kata. Jadi kata-kata ini akan diubah menjadi sebuah vektor 128 dimensi, yang misalnya kayak kata good diubah menjadi 0,1 atau berapa ini diubah menjadi vektor 128 dimensi, yang kemudian dia akan memproses urutan kata dengan konteks sebelumnya,
dan dia akan di drop out atau neuron akan dinonaktifkan sebanyak 20% secara acak selama training untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu dia juga menonaktifkan 20 koneksi di dalam LSTM, dan kemudian layer output dengan satu neuron dan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas 0 sampai 1. Kemudian masuk ke dalam kompilasi model, yaitu bagaimana caranya model bekerja di compile, dimana kita akan gunakan optimizer Adam yang jika ada yang salah dia akan terus menerus mencoba pada salah tersebut hingga hasilnya menjadi benar. Lalu ada lossnya sebagai binary correspondence di mana untuk menghitung kesalahan. Lalu ada akurasi matrix. Lalu kemudian model akan di training dengan cara akan di training ya dengan cara menggunakan F3 approach, yang dimana setiap akhir approach model diuji dengan data validasi X-test dan juga Y-test. Lalu kemudian model akan dilihat akurasi dari sentimental model tersebut, dan jika hasilnya di atas 0,8 maka hasilnya bisa dikatakan akurasi yang tinggi, dan jika di bawahnya masih perlu ditingkatkan, dan di bawah jika akurasi di bawah 50%. Hasilnya adalah sebagai berikut, dimana pada IPOS 1 dia mencapai 0,7, IPOS 2 sekian-sekian, IPOS 3 sekian-sekian, dan begitu seterusnya, hingga akurasi sentimen model akhirnya mencapai 0,81 atau 81%, di mana model lebih dari 80% menghasilkan model memiliki performa yang baik dengan akurasi di atas 80%. Kira-kira mungkin begitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.